Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita masuk ke video terakhir untuk materi Mathematical Analysis of Iterative Algorithm. Di mana di sini saya memperlihatkan contoh yang agak beda daripada apa yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya itu iterative algorithm yang kita punya itu kebetulan untuk for ataupun while-nya itu penjumlahan atau penambahannya itu tepat satu, ya kan? Kayak misalnya while i lebih kecil dari n, let's say, tapi di dalamnya itu i-nya itu hanya ditambah satu aja. Jadi i-nya itu mulai dari, misalnya i-nya mulai dari 0, kita punya i-nya 0, kemudian iterasi selanjutnya 1, selanjutnya 2, 3, 4, dan seterusnya sampai n-1. Jadi em, stepnya itu cuma satu. For juga, misalnya saya punya for i mulai dari 1 sampai n. Berarti kan iterasi pertama dia 1, iterasi kedua 2, iterasi ketiga 3, 4, 5, dan seterusnya sampai n. Jadi loncatnya itu hanya satu. Nah di video ini kita akan lihat bagaimana kita bisa menghitung banyaknya iterasi ketika loncatnya itu tidak satu. Bisa jadi di contoh yang akan kita bahas itu loncatnya adalah seperduanya. Jadi misalnya saya punya fungsi binary di sini. Dia menghitung banyaknya digit biner dari representasi biner suatu bilangan bulat desimal positif. Jadi di sini bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi ini. Kita punya while. While-nya itu adalah bergantung pada nilai n, di mana inputnya itu adalah n. Tapi dia iterasi pertama nilai n ini adalah sesuai input yaitu n. Iterasi kedua kita akan bagi dua dia menjadi n/2. Iterasi ketiga kita bagi dua lagi menjadi eh, hasil n/2 dibulatkan ke bawah tadi dibagi dua lagi, dibulatkan lagi ke bawah. Jadi misalnya saya punya n-nya 8 di awal, iterasi pertama saya punya n-nya 8. Iterasi kedua saya akan punya n-nya 4. Iterasi ketiga saya akan punya n-nya 2. Iterasi keempat, saya akan punya n-nya 1, dan karena itu dia akan keluar. Berarti banyaknya perhitungan komparasi while yang akan saya lakukan itu adalah 4 kali. 4 kali komparasinya. Kalau misalnya saya punya n sama dengan 11, let's say, maka iterasi pertama saya akan punya 11, n-nya adalah 11. Iterasi kedua, n-nya adalah 5. Iterasi ketiga, n-nya adalah 2. Iterasi keempat, n-nya adalah 1. Dan kita akan keluar dari while-nya. Maka ketika n-nya 11, kita akan punya 4 kali perbandingan n lebih besar dari 1 lagi. Seperti itu. Jadi, step yang kita punya ketika while itu tidak hanya satu bergeraknya, tapi jump dia dari n ke n/2, n/4, dan seterusnya. Tapi sebelum melakukan apapun itu, teknik apapun itu, pastinya kita harus cari ukuran input dan operasi dasarnya dulu. Ukuran inputnya itu adalah n, sesuai dengan inputnya tadi, dan operasi dasarnya adalah perbandingan while. Oke, karena kalau kita hitungnya plus ataupun pembagian, mereka akan lebih sedikit daripada komparasi while-nya. Karena di while, dia mungkin saja tidak masuk ke count ataupun pembagiannya. Oke, berarti operasi dasarnya adalah perbandingan. Dan berapa banyak sih perbandingan tersebut dieksekusi? Let's say kita namakan Cn. Nah, Cn ini akan bergantung pada nilai n. N sendiri itu akan kita bagi dua terus. Untuk mempermudah perhitungan kita, tanpa mengabaikan kemungkinan lainnya, kita akan mengandaikan n itu
2 pangkat sesuatu. Kenapa harus 2 pangkat sesuatu? Karena di sini kita selalu membagi 2 N. Kalau misalnya dia tidak 2 pangkat sesuatu, let's say tadi 11, berarti kan kalau 11 iterasi selanjutnya itu adalah berapa? 5. Kemudian iterasi selanjutnya itu adalah 2, iterasi selanjutnya 1. Ini akan sama aja dengan ketika saya punya 8. 4, 2, 1. Cuman 4 iterasi juga. Kalau saya punya 13, maka saya iterasi selanjutnya akan punya 6, kemudian 3, kemudian 1 lagi. Sama aja. Jadi eh, dengan tidak mengabaikan bilangan lainnya, dalam artian seperti itu. 13 ataupun 11 ini akan kita setarakan dengan 8. Jadi yang paling dekat ke dia di bawahnya berapa sih? Yang 2 pangkat sesuatu gitu. Kenapa ini jadi tidak berpengaruh? Ingat eh, kita juga lagi berbicara tentang analisis kompleksitas, di mana pada akhirnya yang akan berpengaruh itu adalah rank tertinggi. Jadi perbedaan 1 atau 2 itu tidak akan terlalu berpengaruh pada kelas kompleksitasnya. Jadi kita bisa mengandaikan N itu dibatasi pada 2 pangkat K. Karena toh nanti juga tidak akan terlalu jauh. Dan sebenarnya angka-angka yang tidak ada di sini itu sudah terwakilkan oleh 2 pangkat K-nya. Seperti tadi 11 dan 13 itu terwakilkan oleh si 8. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sininya kita punyanya N pangkat 3, ya kita misalkan N-nya 3 pangkat sesuatu. Kalau misalnya kita punyanya N pangkat 5, ya berarti kita misalkan N-nya 5 pangkat sesuatu, dan seterusnya. Oke, nah dari sini kita cek. Pada iterasi awal, perbandingan yang kita lakukan itu ketika N-nya itu bernilai N. Jadi paling awal ketika kita baru mau masuk iterasi, nilai N-nya itu adalah inputnya itu sendiri. Dimana kita tadi misalkan dia adalah 2 pangkat K. Pada iterasi selanjutnya dia dibagi 2. Sehingga kita akan punya 2K dibagi 2, kita akan punya 2K minus 1. Iterasi selanjutnya kita bagi 2 lagi. Sehingga kita punya 2K min 2. Iterasi selanjutnya kita bagi 2 lagi, dan seterusnya hingga dia akan berakhir ketika kita mempunyai N-nya itu 1. Yaitu 2 pangkat 1 bagi 2, atau saya bisa tulis juga 2 pangkat 0. Atau bisa saya tulis juga 2 pangkat K minus K. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ada berapa banyak sih perbandingan yang dilakukan? Di sini, perbandingan yang dilakukan adalah T plus 1. Dan dari sini, kalau kita lihat, ketika N0, kita punya 2 pangkat K. Ketika N1, kita punya 2K minus 1. Ketika N2, kita punya 2K minus 2. Ketika NT, harusnya saya punya 2 pangkat K minus T. Berarti kalau kita lihat ini, bisa kita simpulkan T itu sama dengan K. Berarti ini akan sama dengan K plus 1. Oke. Jadi di sini kita akan punya T plus 1 banyaknya perbandingan. Karena kita mulai dari N0, N1, N2, N3, dan seterusnya sampai NT. Berarti ada T plus 1 perbandingan. Yang bisa kita tulis juga sebagai K plus 1 perbandingan. Karena di sini 0 itu 2 pangkat K, 1 itu 2 pangkat K minus 1, 2 itu 2 pangkat K minus 0, minus 2. Berarti kalau saya punya NT, itu akan menjadi 2 pangkat K minus T, di mana dia adalah 1, yaitu 2 pangkat 0. Pastinya K minus T sama dengan 0, sehingga T sama dengan K.
Nah, balik lagi ke pemisalan tadi, kita punya N itu 2 pangkat K. Kalau kita kasih log 2 di 2 ruas, kita akan punya seperti ini. Ingat logaritma, kalau saya punya log A pangkat C, C-nya bisa kita turunkan, sehingga ini bisa saya tulis sebagai log 22. Di mana log 22 itu adalah 1. 2 pangkat berapa sih yang jadi 2? Kan 1 ya. Jadi K itu adalah log 2N. Oleh karena itu, K adalah log 2N, sehingga K plus tadi, 1 tadi yang kita punya, itu adalah log 2N ditambah 1, banyaknya perbandingan. Rank terbesar antara dua ini tentunya adalah log 2N, sehingga dia ada di big O log 2N. Kalau misalnya kalian susah melihat pola, ini kan intinya dia ngelihat pola ya, untuk mencari hubungan T dengan K-nya. Polanya seperti apa sih? Itu kalian juga bisa translasikan dia ke sum lagi. Tadi sum itu syaratnya apa? Sum itu syaratnya stepnya hanya boleh ada satu. Nah, di sini yang stepnya satu itu apa sih? Ini kan kita mulai dari 2 pangkat K. Selanjutnya kita punya 2K minus 1. Selanjutnya kita punya 2K minus 2. Dan seterusnya sampai 2 pangkat 0. Nah, kita lihat di sini yang stepnya hanya berubah satu, itu pangkatnya. Jadi kita bisa anggap ketika pangkatnya 0 sampai pangkatnya K, itulah yang naiknya stepnya 1. Dan di dalamnya perbandingan dilakukan 1 kali. Ini jadi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, yaitu K plus 1. Sama ya. Selanjutnya ya ikut yang bawah-bawahnya lagi. Oke, jadi perhatikan iterasinya seperti apa dan kita cari apa yang naik 1 atau turun 1. Itulah yang akan kita tulis di sum of-nya. Di sini ada latihan-latihan yang bisa kalian coba kerjakan, kalian bisa coba kerjakan sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di LMS ataupun Japri ataupun di grup Telegram. Oke, ini juga 2 kali, oh enggak, ini 2 kali N masih aman ya. Ini masih I plus plus. Misalnya di sini naiknya itu 2, berarti kan iterasi pertama I-nya 1, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di situ kalian bisa cek polanya. Berarti kalau saya punya I 0-nya atau I 1-nya itu adalah 1, I 2-nya itu adalah 3, I 3-nya itu adalah 5. Berarti kalau saya punya IT, I yang terakhir, kalau dilihat dari pola, itu kan berarti 2T minus 1 ya. Kayak gini. Nah, sedangkan I terakhir itu adalah N minus 1 kalau kita lihat di sini. Atau sebenarnya bisa juga N minus 2 ya, tergantung. Nah, kan bisa juga dia berakhir di, kalau N minus 1-nya ganjil, ya dia berakhir di N minus 1. Kalau N minus 1-nya genap, dia akan berakhir di N minus 2 misalnya. Kayak gitu. Nah, nanti berarti dicarilah T-nya itu apa sih hubungannya sama N. Seperti itu. Ini juga sama. Sekian, terima kasih teman-teman. Ini akhir dari penjelasan terkait algoritma iteratif. Mangga jika ada pertanyaan bisa dilempar di grup ataupun di forum diskusi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.